adalah standar deskripsi item katalog yang digunakan di perpustakaan di seluruh dunia. Standar ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1967 sebagai pengganti ACR1. ACR2 dirilis dengan tujuan untuk menyederhanakan dan memperjelas aturan yang terdapat pada ACR1. Aturan ini bertujuan untuk menyediakan panduan dalam membuat deskripsi bibliografi yang konsisten dan akurat sehingga memudahkan pengguna dalam mencari informasi yang dibutuhkan dari koleksi perpustakaan. Penerapan ACR2 dalam perpustakaan. Dalam penerapan di perpustakaan, ACR2 digunakan sebagai standar dalam deskripsi dan pengorganisasian koleksi perpustakaan. Contoh penerapan ACR2 dalam lingkungan perpustakaan adalah dengan memberikan deskripsi yang lengkap dan jelas pada setiap bahan pustaka seperti judul, pencipta, penerbit, dan lain-lain. Selain itu, ACR2 juga mengatur cara penulisan dan penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan lain-lain dalam deskripsi tersebut. Perbedaan ACR2 dengan RDA. ACR2 lebih berfokus pada format kertas dan mencakup deskripsi bibliografi untuk berbagai jenis bahan seperti buku, jurnal, dan media non-print. Sedangkan RDA lebih berfokus pada konten dan memberikan deskripsi bibliografi yang lebih detail dan akurat untuk berbagai jenis bahan digital. Struktur ACR2 bagian 1 deskripsi. Yang pertama peraturan umum untuk deskripsi, yang kedua buku, pamflet, dan lembar tercetak, yang ketiga bahan kartografi, yang keempat manuskrip, yang kelima musik, yang keenam rekaman suara, yang ketujuh gambar hidup atau film dan rekaman video, yang kedelapan bahan grafis, yang kesembilan sumber elektronik, yang kesepuluh artefak dan realita 3 dimensi, yang ke-11 bentuk mikro, dan yang ke-12 sumber daya berlanjut serial, dan yang terakhir analisis. Bagian 2 tajuk, judul, seragam, dan referensi. Yang pertama pilihan titik akses, yang kedua tajuk untuk orang, yang ketiga nama geografis, yang keempat tajuk badan korporasi, yang kelima judul seragam, dan yang keenam referensi. Ada juga apendik dan indeks. Yang pertama apendik A untuk kapitalisasi, yang kedua apendik B untuk singkatan, yang ketiga apendik C untuk nomor apendik, dan keempat D untuk glosarium, dan yang terakhir apendik E untuk artikel INIS. Elemen deskripsi ACR2. Yang pertama daerah judul dan pernyataan tanggung jawab, yang kedua daerah edisi, yang ketiga daerah rincian spesifik bahan atau data khusus, yang keempat daerah publikasi, distribusi, yang kelima daerah deskripsi fisik, yang keenam daerah judul seri, dan ketujuh daerah catatan, dan yang kedelapan daerah penomoran standar atau ISBN dan ISSN. Ciri-ciri ACR2 ada 3. Yang pertama umum, artinya aturan ACR2 dapat digunakan oleh perpustakaan umum dengan segala ukuran. Namun bukan berarti perpustakaan khusus tidak dapat menggunakannya. Bagi perpustakaan khusus, ACR2 dapat dijadikan pedoman dasar agar tidak menyimpang dari aturan yang ada. Yang kedua, terintegrasi. Peraturan standar ACR2 tidak hanya berorientasi pada bahan pustaka buku, tetapi peraturan ACR2 juga mencakup pengatalogan deskripsi bahan non buku. Yang ketiga, fleksibel. Artinya beberapa aturan yang dapat digunakan atau tidak untuk memungkinkan perpustakaan digunakan dan disesuaikan dengan jenis tujuan dan pemakaiannya. Setelah memutuskan apa yang harus dilakukan, pustakawan membuat aturan dan prosedur untuk mematuhi asas atau konsistensi dalam pengatalogan.